Seorang pedagang kaki lima panik dan mencoba merampas barang dagangannya yang akan diangkut oleh petugas Pol PP. Secepat kilat, ibu pedagang ini langsung menyambar karung miliknya satu persatu dari tangan petugas. Hal ini terjadi saat petugas Pol PP melakukan razia pedagang yang berjualan di atas trotoar di kawasan Pasar Tanah Abang. Sejumlah pedagang menyayangkan adanya razia rutin yang digelar petugas hampir setiap hari karena menyulitkan para pedagang. Tak sedikit pedagang yang mengalami kerugian lantaran barang dagangan mereka diangkut petugas. Padahal momen Ramadan seharusnya dimanfaatkan untuk meraup untung besar karena meningkatnya volume pengunjung yang berburu baju lebaran. Kita mengharapkan cuma hanya ada penertiban, jangan adanya pengangkutan barang yang nantinya bisa menyebabkan kehilangan barang di atas mobil ataupun berceceran di jalan yang menyebabkan kerugian juga bagi kita. Demi mempertahankan ketertiban dan kenyamanan wajah Pasar Tanah Abang, razia serupa akan terus digelar petugas hingga mendekati Hari Raya Idul Fitri. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sebanyak 10 partai politik gagal ke Senayan dengan total suara 17,3 juta pemilih. Sementara 8 partai besar lolos ambang batas parlemen. Komisi Pemilihan Umum telah mengumumkan hasil pemilu legislatif 2024. Sebanyak 8 partai dinyatakan lolos batas ambang parlemen 4% dan lolos ke Senayan. Ke-8 parpol yang lolos batas ambang parlemen 4% diantaranya, PDI Perjuangan memenangi Pileg 2024 meraih 26,3 juta suara atau 16,72%. Di peringkat kedua, Partai Golkar yang meraup 23,2 juta suara atau 15,29%. Peringkat ketiga, Partai Gerindra yang meraih 20 juta suara atau 13,22%. Disusul Partai Kebangkitan Bangsa di posisi keempat dengan 16,1 juta suara atau 10,62%. Di peringkat kelima ada Partai Nasdem yang mendapat 14,6 juta suara atau 9,66%. Kemudian Partai Keadilan Sejahtera 12,7 juta suara atau 8,42%. Partai Demokrat di posisi ketujuh dengan perolehan 11,2 juta suara atau 7,43%. Yang terakhir di peringkat ke-8 Partai Amanat Nasional yang mendapat 10,9 juta suara atau 7,42%. Sementara Partai Persatuan Pembangunan atau P3 harus keluar dari kursi parlemen karena perolehan suara tidak sampai 4%, yakni 3,87% atau 5,8 juta suara. Hasil ini merupakan perolehan suara di 38 provinsi dengan total keseluruhan 151.796.631 suara sah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemenangan nasional Ganjar Mahfud sepakat akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait hasil pemilu 2024 yang dinilai mengandung kecurangan dari hulu ke hilir. Diduga kecurangan pemilu diantaranya terjadi melalui Sirekap KPU serta sejak mulai penghitungan suara di mana perubahan TPS menjadi signifikan. Lalu banyak yang mengatakan bahwa kami tidak mau menerima kekalahan. Ini bukan persoalan kekalahan. Karena itulah atas berbagai pertimbangan-pertimbangan tentang pentingnya menjaga konstitusi, menjaga nilai-nilai demokrasi, menjaga harapan tentang hadirnya pemilu yang demokratis, maka terhadap hasil yang diumumkan KPU tadi malam, sikap dari partai politik pengusung Pak Ganjar Mahfud menegaskan bahwa proses pemilu belum selesai. Karena Ganjar Mahfud akan menggunakan hak konstitusionalnya untuk melakukan gugatan melalui Mahkamah Konstitusi. Dan dalil yang kami sampaikan sangat jelas. Selain dari hulu, yang mana kita ketahui terjadinya suatu skandal yang luar biasa ketika Mahkamah Konstitusi yang seharusnya diisi oleh para negarawan, yang seharusnya tidak bisa diintervensi oleh kekuasaan,
ternyata ada abuse of. Pemirsa, tim hukum Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar secara resmi mendaftarkan gugatan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Upaya ini dilakukan untuk menindaklanjuti berbagai dugaan kecurangan dalam pemilu. Tim Hukum Nasional Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, secara resmi telah mendaftarkan gugatan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi hari ini. Pagi ini kami berserta tim hukum semua lengkap didampingin oleh Kapten Timnas kita yang kita banggakan, Kapten Shogi. Kami hadir di Mahkamah Konstitusi untuk melengkapi semua berkas-berkas yang diperlukan. Dan alhamdulillah kawan-kawan dari Mahkamah Konstitusi menerima dengan baik. Mahkamah Konstitusi cukup profesional, administrasinya sudah siap. Insya Allah proses persidangan kita akan berjalan. Dalam permohonan ini banyak hal yang kami sampaikan di permohonan ini. Tentunya dalam fakta-fakta yang kami sampaikan, kami lampirkan juga dukungan bukti-bukti di lapangan. Sementara itu, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menegaskan bahwa upaya ini adalah demi menegakkan proses demokrasi yang benar, karena proses dan hasil sama pentingnya. Proses dan hasil sama-sama penting. Karena proses yang benar akan memberikan hasil yang benar pula. Dan bila ada proses yang bermasalah, maka hasilnya bermasalah pula. Jadi kita ingin menegaskan kepada semua bahwa apa yang kita alami, kita saksikan, dan disaksikan oleh begitu banyak. Media pun menyaksikan, publik pun menyaksikan. Dari mulai aspek kebijakan nih, aturan sampai eksekusi ada banyak di situ problem. Nah, kita ingin agar itu semua dikoreksi. Tim hukum Anies Muhaimin mendaftarkan permohonan pembatalan keputusan KPU tentang penetapan hasil rekapitulasi suara dengan alasan banyak terjadi dugaan kecurangan yang merugikan pasangan Amin. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang relawan Anies Muhaimin menurunkan paksa bendera Partai Nasdem di markas Timnas Amin Jakarta. Dirinya kecewa dengan Partai Nasdem yang menerima hasil Pilpres 2024. Beginilah aksi nekat yang dilakukan Zaki, seorang relawan Anies Muhaimin dari kelompok Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI Polri atau FKPPI. Zaki berusaha menurunkan bendera Partai Nasdem yang berkibar bersama bendera parpol koalisi perubahan lainnya di markas Timnas Amin di Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat, Kamis siang. Upaya tersebut sempat dicegah oleh relawan lainnya hingga bendera Partai Nasdem sempat dibiarkan menggelantung setengah tiang. Zaki sengaja menurunkan bendera tersebut lantaran kecewa dengan sikap Partai Nasdem yang menerima hasil Pilpres 2024 dan mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Gibran. Dia pun menuding sikap Partai Nasdem sama saja dengan bergabung bersama para pelaku kecurangan pemilu. Tapi kenapa bendera Nasdem yang diturunkan? Karena beliau sudah berkoalisi, berkumpul dengan mereka, bergabung gitu kan. Menurut berita bahwa Nasdem ini sudah istilahnya menerima hasil keputusan dan mengucapkan. Setelah sempat bersih tegang terkait aksi nekat Zaki, kini bendera Partai Nasdem kembali berkibar bersama parpol koalisi perubahan di markas Timnas Amin. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Joko Widodo mengapresiasi kinerja KPU dan Bawaslu terkait hasil pemilu 2024 yang sudah ditetapkan secara resmi oleh KPU. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Jokowi usai meninjau RSUD Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Ya, kita patut bersyukur proses penghitungan, proses rekapitulasi dan penghitungan suara tadi malam sudah selesai dilakukan oleh KPU. Saya sangat menghargai, mengapresiasi proses yang ada dan kerja keras KPU, Bawaslu saya kira
patut kita apresiasi sehingga semuanya berjalan dengan baik dan tepat waktu. Partai Perindo hari ini menggelar konferensi pers pernyataan sikap terkait penetapan hasil pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum. Hal itu sekaligus mengungkapkan adanya permasalahan dalam pemilu 2024. Para penyelenggara semuanya juga penuh dengan catatan yang barang tentu dengan hasil keputusan KPU terkait dengan Pilpres maupun Pileg yang semalam sudah ditandatangan dan diumumkan, intinya adalah Partai Perindo terus mendorong agar hak angket akan dilakukan percepatan, dan hak angket itu adalah satu-satunya yang menjadi perangkat untuk mengurai sebuah kecurangan-kecurangan atau praktek-praktek pemerintah yang telah melanggar, yang telah merugikan banyak pihak. Dan tentu dengan praktek-praktek kecurangan itu yang berpengaruh keras terhadap hasil dari pemilu. Yang kedua, kita juga mendorong dengan berbagai macam kecurangan-kecurangan yang tampak. Misalkan terkait dengan Sirekap, walaupun itu sebagai alat bantu, tetapi itu adalah acuan yang dipakai oleh masyarakat, oleh partai politik. Banyak sekali hasil yang blank yang ditampilkan tidak diganti dengan hasil yang murni, yang aslinya, dan kita juga tidak bisa membuktikan apakah hasil itu juga menjadi hasil yang otentik atau hasil yang sudah direkayasa yang itu dimasukkan. Jadi memang penuh manipulasi dan penuh. Ini pemilunya ini memang cukup brutal dan dilakukan dengan berbagai praktek-praktek yang sangat koruptif, nepotisme, dan juga tidak menjunjung tinggi hukum dan konstitusi yang ada. Oleh karena itu ini yang memang harus menjadi perhatian kita semua ke depan, bahwa demokrasi yang memang harus kita lakukan itu betul-betul demokrasi yang real. Tidak hanya sebatas konteks bagaimana penekanan angka-angka di dalam proses pemilu yang dilakukan seperti itu, tapi bagaimana ini menjadi bagian yang kita lakukan. Kenapa? Karena inilah satu upaya bagaimana bangsa Indonesia tampil ke depan dengan reputasi negara demokrasi ketiga terbesar di dunia, tapi juga harus mencerminkan praktek-praktek demokrasi yang memang betul-betul adiluhung dan betul-betul menjunjung tinggi hukum dan konstitusi. Nah, dalam kesempatan ini saya menilai masih banyak praktek-praktek yang memang muncul di dalam proses pemilu yang kita lakukan. Yang sangat kasat mata adalah praktek-praktek money politik, praktek-praktek manipulasi, intimidasi yang memang muncul, yang tidak mencerminkan pemilu yang luber, jurdil, dan betul-betul. 4 unit rumah semi permanen terbakar. Kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik. Kebakaran terjadi di daerah padat penduduk di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat. 4 rumah ludes terbakar akibat kobaran api yang diduga berasal dari korsleting listrik. Berhasil dipadamkan oleh 3 unit damkar yang masing-masing dari Ujung Gading, Air Balam, dan Situang 4. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini, namun kerugian diperkirakan ratusan juta rupiah. Sementara itu penyebab kebakaran masih diselidiki polisi. Dari Pasaman, Sumatera Barat, Ari Yohanes, iNews melaporkan. Rumah sakit Gatoel di kota Mojokerto terbakar Kamis dini hari tadi. Api berkobar di lantai 2 ruang administrasi rumah sakit dan menghabiskan bangunan serta seluruh arsip. Diduga kebakaran karena korsleting listrik.
Kebakaran hebat melanda Rumah Sakit Gatul di Jalan Raden Wijaya, Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto. Api berkobar di lantai 2 gedung rumah sakit. 5 unit mobil pemadam kebakaran pun dikerahkan ke lokasi. Petugas pemadam kebakaran dan kepolisian Polres Mojokerto Kota juga menyisir bagian dalam gedung. Bangunan yang terbakar adalah di lantai 2 yang merupakan ruang arsip dan ruang administrasi. Besarnya kobaran api membuat atap ruangan ambrol dan seluruh arsip ludes terbakar. Salah satu petugas keamanan menyebutkan kepulan asap terlihat sekitar pukul 2 dini hari. Ke pos mau ambil makan sahur, kelihatan asap, terus akhirnya kita berangkat. Berapa? Asap di sebelah kantor AKS itu. Terus akhirnya 3 satpam sama itu Mas Heri tadi naik sampai habis apar 15-an lah, nggak mampu. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dan alhamdulillah 1 jam api sudah bisa kita padamkan. Hanya ada 4 korban, tapi 4 korban ini hanya karena sesak napas. Pasca kebakaran, operasional rumah sakit kembali berjalan normal dan siap menerima pasien. Dari Kota Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Dan sambung bersama dengan seorang yang saya bisa katakan penggemar sepak bola, seorang yang warawiri di layar kaca bukan sebagai ahli sepak bola sebetulnya, dia ahli komunikasi. Prof. Effendi Ghazali. Pak Effendi, selamat malam. Malam Abraham, selamat malam para pemirsa. Ya, bedanya saya dan Anda langsung menikmati animo dengan menonton langsung. Nah, kita bisa berbeda di sana karena saya harus nonton lewat layar kaca. Ya, saya pencinta bola itu sejak 1984. Jadi terus menikmatinya. Siap. Bagaimana Abraham? Artinya ketika Anda mencintai sepak bola, apalagi mencintai timnas, itu adalah paket komplit, juga harus mencintai jersey-jersey yang dipakainya. Sekalipun itu menjadi perbincangan belakangan ini. Tapi kalau pakai Zoom, saya sudah pakai yang baru nih sementara. Oh, sudah pakai yang baru. Gimana? Sembari kemudian kita nanti menantikan ya babak kedua dimulai. Tapi saya ingin tahu bagaimana tanggapannya mengenai jersey yang baru ini. Harapannya nggak akan berpengaruh ya terhadap semangat timnas untuk meraih poin positif? Oh iya, tadi antusias dari mereka yang mau datang ke stadion ini untuk mendapatkan jersey baru tadi besar sekali. Cuma kelihatannya stok yang tersedia sangat terbatas tadi ya. Saya dengar ada replika yang harga 200 dan 600 ribu, kalau yang asli 1,3 juta. Saya dapat yang replika ini, yang di tengah-tengah lah. Gitu. Oke. Oke, Bung Effendi, kita juga melihat ya bahwa ini pertandingan yang pasti penting lah. Karena bagaimanapun kita berharap 3 poin bisa direngkuh malam hari ini. Seberapa kuat keyakinan kita untuk memperoleh hal itu digambarkan dari seorang pecinta sepak bola dan seorang fanatik timnas Indonesia yang berada di sana, Bung Effendi Ghazali. Ya, saya itu mantan jurnalis sepak bola lah ya sejak 1984, dan saya pada malam ini merasa bahwa memang ini pada babak pertama ini kita agak sedikit dirugikan dalam arti mencoba pola 4-4-2 ini dan ternyata tidak terlalu jalan. Sementara Vietnam itu bermain dengan menurut saya pertahanannya sangat baik ya, dan juga mengantisipasi, rasanya mempelajari dengan sangat baik setiap upgrade pemain kita. Dan betul kata Anda, sekarang sudah dilakukan 3 pergantian langsung ya. Kita lihat Egy masuk, kemudian nomor 6 dan nomor 12. Jadi sudah ada 3 pergantian, dan saya nanti kita akan sama-sama lihat apakah 4-4-2-nya tetap jalan, tetapi sudah ada 3 pergantian ini yang dilakukan di awal babak kedua ini. Kita berharap dengan demikian kita bisa mengalirkan bola secara lancar ya, dan teknik-teknik menyerang kita juga bisa tersaji dengan baik gitu. Oke, kami dengar akan sudah dimulai ya pertandingan babak kedua ya. Sudah akan dimulai ya babak kedua ya. Oke, kita nggak akan mengganggu lebih jauh lagi. Kami juga menghargai waktu Anda dan menghargai kesediaan Anda untuk bergabung bersama dengan kami. Yang penting seperti Anda katakan, poin 3 itu hal yang sangat penting bagi kita yang ada di posisi 4 dengan poin 1 gitu. Betul. Sharing saja menurut saya kerugian, dan kita sudah mulai menyerang nih. Dari sudut kiri sudah mulai mengutak-atik daerah
lawan nih, jantung pertahanan lawan. Selamat menyaksikan, Abraham. Terima kasih. Semua harapan kita tercapai. Amin. Terima kasih ya Bung Effendi Ghazali sudah bergabung bersama dengan kami dari dalam Stadion Utama Gelora Bung Karno dan menjelaskan kepada kami bagaimana animo yang ada di sana. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Serangan Zionis Israel kembali menewaskan 20 warga Gaza saat mencari dan mendistribusikan bantuan. Informasinya satu lagi untuk Anda. Sembilan pengungsi Rohingya yang terombang-ambing di atas kapal yang terbalik di perairan Mulaboh, Aceh Barat berhasil diselamatkan tim SAR gabungan. Kondisi para korban memprihatinkan akibat dehidrasi setelah terjebak berjam-jam di tengah laut. Tim SAR gabungan menyelamatkan kapal yang mengangkut puluhan warga Rohingya. Kapal pertama kali ditemukan oleh nelayan setempat. Mereka ditemukan sekitar 21 mil dari pelabuhan Jeti Ujong Karang, Mulaboh, sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. 69 korban terdiri dari 42 laki-laki, 18 perempuan, dan 9 anak-anak. Saat ditemukan, para korban dalam kondisi lemas dan dehidrasi setelah berjam-jam terombang-ambing di tengah laut. Evakuasi berhasil dilakukan dalam waktu 3 jam. Tim SAR gabungan yang berada di atas kapal KN SAR Kresna berhasil mengevakuasi seluruh 69 orang dalam keadaan selamat. Dan selanjutnya dari pukul 12.00 berangkat KN SAR Kresna menuju pelabuhan Jeti Mulaboh untuk diserahkan kepada pihak imigrasi dan pihak pemerintah setempat untuk ditangani lebih lanjut. Para korban kemudian dievakuasi ke pelabuhan Jeti Ujong Karang, Mulaboh, di mana ambulans sudah siap siaga membawa korban ke RSUD Cut Nyak Dien untuk mendapatkan perawatan medis.